Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Hadis Dakwah, saya Alia Fathiyah NIM 3420127 akan menjelaskan mengenai pemahaman tekstual dan kontekstual pada hadis. Hadis ialah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW yang berupa qauliyah, fi'liyah, takrir, hamimiyah, dan sifah. Memahami hadis adalah suatu pekerjaan yang rumit sebab dibutuhkan analisis yang cermat bagaimana bisa memahami makna tekstual dan kontekstualnya atau apa yang dimaksudkan dari hadis tersebut, baik dari perkataan, perbuatan ataupun ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Upaya umat Islam pada zaman sahabat tidak menemui banyak kendala sebab mereka hidup satu zaman dengan Nabi. Sebab itu, jika terdapat permasalahan yang terkait dengan agama, khususnya dalam hal muamalah, di samping relatif kompleksnya masalah dunia, mereka dapat segera menanyakannya langsung kepada Nabi dan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut, sehingga masalah yang mereka hadapi jauh lebih sederhana daripada masalah yang ada di zaman modern saat ini. Hal yang sama juga terjadi pada generasi para tabi'in. Mereka hidup tidak jauh dari zaman Nabi setelah masa para sahabat. Hanya saja masih banyak peninggalan yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Berbeda dengan umat muslim yang zaman sekarang, yang hidup di zaman modernis atau milenial ini, telah banyak bermunculan berbagai persoalan yang pelik, sehingga diperlukannya identifikasi jawaban atas persoalan tersebut. Sebab begitu kompleksnya, wilayah hadis berada di urutan kedua setelah Al-Quran sebagai sumber utama ajaran umat Islam. Karena banyak yang tidak dapat dijangkau oleh hadis, kondisi di atas sungguh menantang umat Islam modern. Oleh karena itu, banyak ahli di dunia modern yang berusaha menghidupkan kembali semangat pengkajian hadis melalui cara-cara terkini yang biasa disebut dengan aliran kontekstual yang berfungsi sebagai penyeimbang dan melengkapi penalaran tekstual. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang mengacu pada deskripsi atau kalimat yang mendukung atau menambah artinya atau terkait dengan peristiwa atau keadaan di sekitarnya. Dalam hal ini, kontekstual dibahasakan sebagai penjelas untuk memahami hadis yang dapat berupa qauli atau perkataan, fi'li atau perbuatan, takrir atau ketetapan, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berdasarkan keadaan hadis itu muncul. Sedangkan kata tekstual yakni menekankan pembahasan dari perspektif gramatikal bahasa atau linguistik. Hal ini merupakan cara memahami hadis yang cenderung berfokus pada kesesuaian makna yang terdapat dalam teks hadis tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teks tersebut mengandung banyak arti, yakni 1. Kata-kata asli yang tertulis, 2. Mengutip tulisan dari kitab suci, 3. Materi tertulis untuk pengetahuan dasar pada pelajaran, ceramah, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam memahami hadis secara tekstual berarti memahami hadis berdasarkan makna atau arti secara eksternal, asli atau linguistik, yang artinya semua yang tertulis dalam redaksi hadis atau matan dipahami sesuai dengan makna bahasanya sehingga pembaca dapat langsung memahaminya dengan membaca teks atau kata yang terdapat di dalam hadis tersebut, sebab makna tersebut lebih familiar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memahami hadis dengan cara tersebut merupakan salah satu cara yang paling mudah atau sederhana dalam memahami hadis, karena hanya dengan membaca lafaz dari hadis tersebut dan memahami makna bahasanya, masyarakat bisa dapat mendapatkan pengertian dan maksud dari hadis tersebut. Jika dikelompokkan menurut redaksi matannya, maka hal tersebut dapat dipahami dengan ungkapan yang relatif singkat namun padat makna. Seperti dalam sebuah hadis yang menjelaskan bahwa perang adalah siasat, taktik, atau tipu daya, yakni pada hadis riwayat Bukhari nomor 2804. Pemahaman hadis ini sejalan dengan makna teksnya, yaitu taktik harus digunakan dalam setiap perang. Peraturan ini umumnya
berlaku dan tidak dibatasi oleh ruang lingkup atau ruang waktu tertentu. Perang dengan cara apapun membutuhkan taktik. Perang tanpa taktik seperti dengan menyerah tanpa syarat kepada musuh. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dipahami secara tekstual karena mengandung makna yang sesuai dengan teks hadisnya. Namun, perlu diketahui bahwasannya memahami hadis secara tekstual itu tidak boleh dengan sendirinya secara tekstual. Harus tetap memperhatikan redaksi dari hadis tersebut. Ketika bisa dipahami secara tekstual saja, maka sudah cukup. Tapi jika memang mengharuskan secara kontekstual, maka harus disertakan kontekstual tersebut. Sebab terkadang ada teks-teks hadis yang ketika dipahami secara tekstualnya saja akan membelokkan makna atau tidak sesuai dengan makna yang mungkin dimaksudkan, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan makna hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.